Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak, di sini kan saya ada tugas dari calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah. Nah, tentang bagaimana cara mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah. Nanti ada beberapa nih Pak pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Bapak bersedia ya Pak? Ya, bersedia Bu. Baik, terima kasih Pak. Kali ini saya akan bertanya tentang beberapa hal sama Bapak mengenai selama Bapak menjabat kepala sekolah. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak hal terkait bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Baik Pak, pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Haisi ya. Iya Pak. Yang pertama terima kasih Bapak ucapkan sudah mau berkolaborasi dengan Bapak dalam pelaksanaan tugas selama Ibu menempuh pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama Bapak mengucapkan selamat ya pada Bu Haisi telah membawa nama baik sekolah kita. Ibu tergabung di dalam calon guru penggerak angkatan 10. Bapak doakan semoga selama pendidikan calon guru penggerak ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pada akhirnya nanti Ibu pada saatnya nanti ya, akan menjadi seorang guru penggerak di SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Amin. Menyangkut apa yang Ibu tanyakan berkenaan dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada dilema etika dan bujukan moral ya. Iya Pak. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, karena seorang kepala sekolah itu dalam pengambilan sebuah keputusan memang seringkali dihadapi dengan situasi ini, dua ini, bujukan moral dengan dilema etika. Kedua, dilema etika atau bujukan moral ini kadang-kadang memang mengganggu sisi-sisi kemanusiaan kita. Nah, akan tetapi jika kita bandingkan Bu Aisyah antara dilema etika dengan bujukan moral ini, maka berdasarkan pengalaman saya untuk dilema etika itu agak sulit untuk kita ambil sebuah keputusan karena dilema etika ini nanti menyangkut faktor-faktor yang lain, misalnya rasa kepedulian, rasa keadilan, kemudian mungkin rasa kasihan mungkin. Nah, tapi kalau untuk yang bujukan moral ini dia tidak begitu sulit ya, artinya karena rambu-rambu norma-normanya itu udah jelas, udah bisa dilihat gitu oleh berbagai pihak itu bahwa ini benar, ini salah. Nah, apabila kita menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika atau bujukan moral ini, setiap keputusan yang kita ambil itu sedapat mungkin agar tidak kesulitan itu bisa kita minimalisir ya, maka kita harus berpegang pada 3 prinsip dalam pengambilan sebuah keputusan. 3 prinsip itu adalah yang pertama berbasis hasil akhirnya nanti, maksudnya hasilnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua berbasis dengan peraturan, hasil akhir peraturan, dan kemudian yang ketiga berbasis rasa peduli. Jadi ketiga prinsip ini harus dijadikan rujukan manakala kita berhadapan dengan dilema etika dan bujukan moral sebelum mengambil sebuah keputusan. Demikian. Ya. Baik Pak. Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk hal itu Bu Aisyah, maka sebelum kita mengambil keputusan itu, langkah yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita mengumpulkan fakta-fakta di lapangan dulu. Kemudian yang kedua, siapa saja pihak yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian kita ambil analisis benar dan salahnya. Kemudian setelah itu artinya identifikasi permasalahan sudah kita lakukan, maka kita akan merumuskan berbagai alternatif dari solusi yang akan kita ambil sebelum sebuah keputusan itu kita buat. Nah, kemudian tentunya semua itu adalah tadi yang saya katakan bahwa bermuara pada jangan kita lupakan rasa keadilan, rasa keadilan, kemudian kepedulian dan lain sebagainya. Nah, setelah identifikasi masalah sampai dengan keputusan yang kita lakukan, maka mungkin ada beberapa keputusan yang bisa kita ambil. Maka kita akan buat skala prioritas mana yang lebih kita prioritaskan. Tapi jangan lupa komandonya adalah kebijaksanaan. Muaranya ke situ. Walaupun menggunakan skala prioritas, tetapi tetap berpegang teguh pada kebijaksanaan. Demikian. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Pada saat kita menghadapi persoalan dilema etika atau bujukan moral, ya, menentukan permasalahan, meningkatkan prosedur ya, langkah-langkah awal itu, ya seperti mengulangi yang pertama tadi Bu, kita mengidentifikasi masalah dulu, penyebabnya, kemudian menentukan siapa atau komponen mana saja yang terlibat di dalam sekolah itu. Kemudian kita lakukan ya, forum diskusi dengan pendapat di antara warga sekolah. Setelah itu baru nanti dengan hasil dari diskusi itu akan muncul mungkin beberapa alternatif solusi ya, yang kita akan ambil dari berbagai sudut pandang, karena kalau diskusi yang sudah kita laksanakan di tingkat sekolah maka berarti keputusan itu nanti akan melibatkan semua orang. Jadi akan banyak yang mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Nah, identifikasi masalah, kemudian kita klarifikasi pula tujuan yang ingin kita capai. Kemudian memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan sebelum kita melakukan sebuah keputusan. Artinya identifikasi masalah, kemudian diskusi dengan berbagai pihak yang terlibat sebelum kita mengambil keputusan itu. Apa tadi prosedurnya? Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oke. Yang efektif itu Bu, ketika kita berhadapan dengan dilema etika itu, sebelum kita mengambil keputusan pada setiap kasusnya, yang saya katakan harus berpegang teguh kepada 3 prinsip tadi. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Kemudian yang ketiga, mengutamakan rasa kepedulian. Nah, kemudian juga kita memperhatikan dampak jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, sehingga kita nanti dalam mengambil sebuah keputusan itu nanti akan efektif. Kemudian selain itu, jangan melupakan proses diskusi dengan rekan-rekan sejawat, dengan bawahan, dengan yang membantu kita, wakil-wakil kita, dan bahkan bisa kita kembangkan forum diskusi itu dengan pihak-pihak yang membantu sekolah seperti komite, masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, termasuk pemangku kepentingan, misalnya pengawas manajerial dan dinas pendidikan kabupaten kota. Demikian. Oke, baik Pak. Oke Pak, kalau untuk hal-hal apa saja nih selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya gitu Pak. Ya. Dilema etika itu kan permasalahan yang agak sulit, seperti yang saya sampaikan. Iya, benar sekali Pak. Jadi karena dua-duanya sama-sama benar. Nah, tetapi sekali lagi tidak ada yang sulit jika kita hadapi dengan serius. Iya. Kita tetapkan prosedur yang benar,
maka tidak ada yang sulit, Bu Aisyah ya. Nah, tantangannya adalah begini Bu Aisyah, kadang-kadang kita dalam sebuah dilema etika ini kita dihadapkan pada aturan, sementara di sisi lain kita harus mengambil sebuah keputusan itu mempertimbangkan rasa kepedulian dan keadilan. Maka di sini tantangannya sebenarnya perang batin gitu ya, nurani kita yang berperang di situ. Nah, tetapi tidak bisa tidak sebagai seorang pimpinan keputusan tetap harus diambil. Maka saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah ini dalam pengambilan sebuah keputusan itu saya tidak mempertimbangkan untung dan rugi pada berbagai pihak itu, tetapi keputusan ini adalah yang diambil ini adalah menggunakan skala prioritas dan rasa keadilan dan kepedulian, tetapi tetap mengedepankan aturan. Artinya keputusan yang diambil ini sedapat mungkin tidak menyimpang dari aturan, kemudian mengakomodir rasa keadilan dan kepedulian kita. Demikian Bu. Baik Bapak. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nih Pak? Atau prosedur-prosedur yang Bapak jalankan nanti gitu? Baik, berkenaan dengan prosedur dan penjadwalan Bu Aisyah, saya rasa kalau kita memahami konteks dilema etika itu, yang dimaksud dengan dilema itu adalah satu situasi kita dihadapkan pada pola berpikir yang sulit, itu kan dilema. Nah, etika ini kan rasa, rasa tadi dihadapkan pada rasa keadilan, rasa kepedulian dan sebagainya. Maka saya rasa tidak ada penjadwalan khusus berkenaan dengan itu. Dia situasional, karena muncul dilema itu kadang-kadang tidak terduga. Nah, ada kadang-kadang dilema itu yang muncul harus kita sikapi saat itu. Nah, akan tetapi jika dilema ini menyangkut misalnya konteks masalah yang besar, melibatkan banyak pihak, maka terpaksa kita melakukan penjadwalan untuk menyelesaikan itu, karena kita berhadapan dengan pengkondisian berbagai pihak tadi untuk hadir, karena mungkin sama-sama sibuk kan, tidak bisa kita selesaikan pada saat itu, maka kita terpaksa melakukan penjadwalan untuk penyelesaian masalah itu. Jadi ada dua, situasional dan terjadwal, tergantung seberapa besar konteks masalah dari dilema etika tersebut. Iya, baik Pak. Oke Pak, adakah nih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Baik, yang paling membantu? Iya, benar. Ibu Aisyah, kita di dalam sekolah ini sebagai sebuah lembaga, maka apa yang menjadi pekerjaan sekolah itu pekerjaan bersama. Yang pertama, artinya kita di dalam satu lembaga ini adalah satu tim. Tim kerja, rekan kerja. Jadi apapun keputusan yang kita ambil itu sebaiknya adalah keputusan berdasarkan musyawarah bersama. Baik buruknya ditanggung bersama. Itulah kegunaan sebuah tim kerja. Nah, siapa yang paling membantu? Tentunya adalah tim-tim kerja yang memang ada di lingkungan saya sebagai seorang pimpinan di sekolah ini. Siapa mereka? Wakil kepala sekolah, kemudian guru, wali kelas, pembina, komite. Semua membantu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Artinya yang saya merasa terbantu sekali itu adalah dari semua kawan-kawan yang membantu. Misalnya kita berhadapan dengan siswa, maka yang paling membantu nanti adalah waka kesiswaan, dibantu dengan guru, PT, dan wali kelas, sesuai dengan persoalannya. Tapi pada dasarnya semua membantu karena kita kerja sebagai tim. Iya, baik Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik,
Ini pengalaman berarti Ibu ya. Iya. Dari selama menjadi seorang pimpinan, maka tidak jarang akan bertemu dengan persoalan-persoalan yang menyangkut dilema etika dan rujukan moral ini. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa semakin lama kita bertugas menjadi seorang pemimpin, maka akan semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Tadi pengalaman yang berkesan tadi Bu. Iya. Nah, yang paling berkesan itu adalah berkenaan dengan dilema etika ini. Karena dilema etika ini adalah perang batin yang kita hadapi itu. Di satu sisi kita ingin membantu, tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan aturan yang baku. Maka disinilah nilai-nilai kebajikan itu yang harus kita ambil, mengedepankan kebijaksanaan tanpa menginjak-injak aturan. Yang pertama. Jadi pengalaman menempuh berbagai masalah baik rujukan moral dan etika inilah yang membuat kualitas seorang pemimpin itu semakin lama dia semakin Bu Aisyah namanya itu, dia lebih memiliki rasa empati. Karena kalau simpati mungkin lebih tinggi empati, rasa peduli. Jadi dengan rekan-rekan guru tidak mengedepankan otoritas, tapi menekankan sudah mendapatkan pengalaman dan banyak ilmu hari ini yang mungkin nanti saya juga harus bisa gitu mengambil keputusan bijak seperti Bapak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses Bu ya ke depan. Ya, terima kasih. Yaitu mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini tentang bagaimana cara Bapak mengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah ya Pak. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Bapak apakah bersedia? Saya bersedia. Baik, kali ini saya akan bertanya tentang beberapa hal selama Bapak menjabat kepala sekolah. Hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah terkait bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kalau ini saya analisis, itu dalam dilema etika itu adalah situasi di mana kita masalah situasi yang keduanya benar, namun bertentangan dengan pengambilan keputusan kita. Kemudian kalau rujukan moral itu kita dihadapkan pada benar dan salah. Nah, yang saya amati di sini dan saya alami di sini adalah dilema etika ini yang paling kita sulit dalam mengambil keputusan. Sedangkan dalam rujukan moral itu lebih gampang karena patokan kita adalah di moralnya. Seperti itu. Nah, dalam pengambilan keputusan di sini yang disebabkan oleh dilema ini tadi, dilema etika dan rujukan moral tadi, saya berpegang pada 3 prinsip dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu berpegang pada prinsip hasil akhir, kemudian pada peraturan yang berlaku, dan selanjutnya itu pada rasa kepedulian saya terhadap Anda. Baik Pak. Oke, pertanyaan yang kedua, Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Yang pertama, keputusan sebelum saya ambil keputusan itu saya harus telusuri dulu dan kumpulkan dulu terlebih dahulu fakta-fakta terkait permasalahan tersebut. Ya. Kemudian saya analisis siapa yang terlibat, kemudian saya analisis benar dan salahnya terlebih dahulu, karena walaupun sama-sama benar, ya kita harus teliti terlebih dahulu itu permasalahan itu. Kemudian saya buat alternatif solusi. Dari permasalahan itu saya bikin alternatifnya, kemudian keputusan yang saya ambil harus saya telaah dulu masalahnya ada di mana, kemudian identifikasi permasalahannya di mana, kemudian baru saya buatkan kesimpulan dan kemudian saya ambil keputusan tersebut. Ya, baik Pak. Oke. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang akan Bapak lakukan selama ini? Yang pertama
saya tentukan dulu atau saya telusuri dulu penyebab permasalahan itu apa. Kemudian saya tentukan juga siapa yang terlibat dalam permasalahan yang terjadi tersebut. Kemudian saya berdiskusi terhadap warga sekolah atau wakil-wakil saya dan staf yang lain tentang permasalahan yang terjadi. Kemudian saya menimbang terlebih dahulu dari berbagai macam sudut, dari pandangan si A, si B, dan si C, bagaimana permasalahan tersebut. Nah, dari permasalahan tersebut itu tuh dari pertimbangan semuanya tadi, baru saya bisa ambil keputusan. Dan itu saya utamakan terlebih dahulu. Kalau bisa keputusan itu bersikap adil. Ya, benar sekali. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama yang menurut saya efektif dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama kita harus berorientasi pada hasil akhir keputusan yang kita ambil tersebut, apa hasil akhirnya nanti. Kemudian kita juga harus berpandangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, apakah keputusan yang kita ambil itu bertabrakan dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Kemudian kita juga harus memperdulikan ini pihak-pihak yang kira-kira terdampak dengan keputusan kita. Seperti itu. Oke Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan ya. Saya merasa kalau tantangan ini satu itu tentang pengambilan keputusan itu, tantangannya diantaranya itu yaitu keputusan yang saya ambil ini kira-kira bakal bertentangan tidak dengan prinsip keadilan tadi. Apakah keputusan saya ini merugikan pihak tertentu atau tidak? Nah, seperti itu yang kesulitan yang saya alami. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa nih yang akan Bapak jalankan? Ya, kalau untuk jadwal itu sebenarnya tentatif saja. Seperti penyelesaian masalah kan tidak bisa langsung kadang-kadang harus diselesaikan sekarang, ataupun dengan jadwal-jadwal tertentu itu sepertinya tidak bisa. Yang selama ini saya pegang itu ya tentatif, tergantung dari permasalahan yang kita alami. Untuk prosedurnya seperti saya bilang sebelumnya, ya saya juga harus menganalisis dasar itu permasalahan itu terlebih dahulu. Saya harus berdiskusi dengan wakil dan sebagainya itu untuk mendapatkan keputusan yang berimbang seperti itu, adil. Oke, baik Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang mempermudah itu tentunya ya seperti wakil saya, kemudian pihak-pihak yang terkait yang saya koordinasi, itu juga sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Karena ya saya juga perlu sudut pandang orang lain dalam mengambil keputusan, supaya ya keputusan yang saya ambil itu bisa berdampak bagus dan berdampak adil. Oke, benar sekali. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik nih dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dalam pengambilan keputusan kita harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita analisis dulu permasalahan itu apa dan sebabnya apa. Kemudian keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan fakta. Kemudian keputusan yang kita ambil itu tidak boleh bertentangan atau bertabrakan dengan peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir itu keputusan yang kita ambil itu semaksimal mungkin harus adil terhadap semua yang terdampak pada keputusan kita. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Saya sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dapat ilmu dan pengetahuan dari Bapak nih, dari berbaginya Bapak tadi. Saya ucapkan terima kasih banyak nih ya Pak ya. Terima kasih, insya Allah bermanfaat bagi saya juga. Saya juga bisa nanti mengambil keputusan yang bijak
seperti Bapak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa yang bisa Bapak bantu Bu Haisi? Baik Pak, di sini saya izin Bapak ya. Di sini saya ada tugas calon guru program angkatan 10. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, yang akan saya wawancara itu adalah mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah. Nanti ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, siap, bersedia. Baik, terima kasih Pak. Kali ini saya akan bertanya tentang beberapa hal nih Pak selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah. Ya. Hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah hal terkait bagaimana selama ini Bapak mengambil keputusan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih, Ya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Ibu Haisi. Bapak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang terkait dengan moral. Dilema etika dan bujukan moral adalah dua masalah yang sering saya alami dalam proses pengambilan keputusan. Di mana dilema etika sebuah situasi di mana keduanya benar, namun ketenangan dalam pengambilan keputusan, sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada benar salah ketika pengambilan keputusan. Menurut saya, dilema etika ini lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor seperti cinta, keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Sementara bujukan moral mudah diatasi karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Oleh karena itu, apabila menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan akibat dilema etika atau bujukan moral, bisa berpegang pada 3 prinsip cara berpikir dalam pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, berbasis rasa peduli. Saya kira itu jawabannya Bu Esi. Oke, baik Pak. Oke Pak nih, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih? Oke. Iya. Jadi pertanyaan kedua itu, saya kira sebelum keputusan diambil, terlebih dahulu dikumpulkan fakta. Siapa yang terlibat, penganalisa benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan, kemudian merefleksikan serta kesemuanya harus dibawa dalam doa, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Utamakan yang menjadi prioritas dengan keputusan berpihak pada murid, tetapi tetap memegang teguh kebijaksanaan. Saya kira itu. Baik Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya gitu atau prosedurnya? Oh ya, untuk menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, dan setiap keputusan yang dilakukan dibawa dalam doa, mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuan khusus
yang diinginkan, memeriksa berbagai kemungkinan untuk mencapai tujuan dan melakukan keputusan, mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang baik. Saya kira begitu. Oke Pak. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, untuk mengambil keputusan, Iya. saya kira begini Bu Esi ya. Ketika kita berhadapan dengan dilema etika, Iya. hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip. Oke. Resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu, juga sering kali saya melakukan solusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Saya kira gitu. Oke, baik Pak. Nah, berdasarkan hal-hal yang tadi Bapak katakan, tantangan apa nih dalam pengambilan, ada apa hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Tantangannya gitu. Menurut saya, dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan. Betul. Karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama benar, yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Di saat keputusan yang diambil bertentangan dengan keputusan dari pihak lembaga keputusan yang diambil, terkadang melanggar prinsip keadilan bagi anggota yang lain, karena seolah-olah seperti ada perlakuan yang istimewa dari pihak pengambil keputusan. Saya kira itu. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya kira terkait dengan pertanyaan Bu Esi tadi, tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Tapi jika masalahnya berat, maka dilakukan proses yang dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga. Tapi ada juga ya masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Saya kira itu Bu Esi. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang membantu Bapak gitu, yang mempermudah menyelesaikan masalah ini. Yang mempermudah menyelesaikan masalah. Iya. Saya kira sebagai seorang kepala sekolah,
tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebijakan yang saya pahami, namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama ini, selama hal itu baik untuk siswa dan lembaga. Saya kira itu, Bu. Oke, baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Iya, ini apa namanya, yang hal yang Bapak petik gitu dalam yang mengambil keputusan. bisa kita petik dalam mengambil keputusan, Iya, ya Bu betul Isi ya. sekali, Pak. Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, buatlah suatu keputusan yang paling menetralisir risiko yang akan terjadi. Saya kira itu jawaban. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih juga sudah berbagi pengalaman kepada saya. Dari yang setelah Bapak sampaikan tadi membuat saya mendapatkan banyak ilmu, dan saya juga berharap bisa bijak dalam mengambil keputusan seperti Bapak. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya akhiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.